Papan reklame yang terpampang di sepanjang jalan ataupun nama gedung-gedung, seperti pusat perbelanjaan, marak menggunakan bahasa asing, mulai merajai menggantikan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi Indonesia. Sadarkah kita saat melihat papan reklame ini, asal-usul bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini berasal dari bahasa Melayu? Terpilihnya bahasa Melayu menjadi ibu bahasa Indonesia melalui sejarah panjang. Diawali keberadaan bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai bahasa komunikasi antar etnik untuk perdagangan kala itu. Bahasa Melayu berkembang di pelabuhan sebagai lokasi utama perdagangan. Bahasa ini bergerak dinamis dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain menjadi bahasa perdagangan. Menurut budayawan Melayu Datuk Al-Azhar, bahasa Melayu saat ini mudah diterima oleh berbagai kalangan dan suku karena bahasa Melayu mudah dimengerti dan tidak memiliki hierarki bahasa yang legaliter, layaknya bahasa Jawa maupun bahasa Sunda. Pada zaman kolonial Belanda pada 19 Mei 1918, bahasa Melayu juga berkembang menjadi bahasa kedua setelah bahasa Belanda. Bahasa Melayu mulai diajarkan ke sekolah pribumi. Hingga akhirnya pada tahun 1928, bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Tahun 28 itu juga harap diingat bahwa bahasa Melayu itu sudah menjadi pelajaran di banyak tempat, sekolah-sekolah pribumi di Hindia Belanda, ya di pemerintahan Hindia Belanda itu. Jadi kalangan terpelajar di pulau-pulau dan di sudut manapun di Indonesia ini, mereka sebenarnya bisa bertutur dalam bahasa Melayu selain bahasa ibunya. Jadi bahasa Melayu itu adalah bahasa yang bahasa pilihan utama untuk bilingualisme bahasa di Nusantara ini, di luar penutur aslinya yaitu orang-orang Melayu. Bahasa Melayu sejak zaman kolonial mulai mengalami penyempurnaan ejaan, baik secara lisan maupun tulisan. Pada penghujung abad ke-19, seorang bahasawan yang sangat terkenal, bahkan namanya diabadikan sebagai salah satu nama ejaan yang pernah kita pakai, yaitu Van Ophuijsen. Ya, Van Ophuijsen itu berkunjung ke Pulau Penyengat di Kepulauan Riau. Dia melakukan interogasi kepada para pengarang yang tinggal di Pulau Penyengat itu, katakanlah anak cucu Raja Ali Haji, untuk mengkonfirmasi bagaimana ucapan teks-teks yang di dalam bahasa Melayu ini menurut versi Penyengat itu. Seperti apa? Jadi itu semacam proyek mengkonfirmasi. Hasilnya ialah ejaan Van Ophuijsen yang kita kenal dalam sejarah ejaan bahasa Indonesia kita. Ejaan Van Ophuijsen itu kemudian berganti dengan ejaan Suwandi, kemudian berganti lagi ini, dan kemudian pada akhirnya ejaan yang disempurnakan. Riau dan Kepulauan Riau menjadi kriteria pembakuan bahasa Indonesia lisan dan untuk kriteria bahasa Indonesia tulisan. Artinya bahasa yang terucap sama dengan bahasa lisan. Bahasa Melayu di Riau memiliki keanekaragaman dialek hingga saat ini. Riau masih menjadi rumah bahasa Melayu. Bahkan kini Riau menjadi pilihan bagi mereka yang tertarik mendalami bahasa Melayu, bahkan budaya Melayu. Seperti para guru senior bahasa Melayu asal negara Singapura ini. Mereka sengaja datang ke Riau untuk mempelajari bahasa Melayu sebagai bahasa ibu mereka. Mereka akui bila keberadaan bahasa Melayu di negara serumpun tersebut mulai sirna. Ada beberapa perkara yang sangat penting ya. Kita mempelajari tentang falsafah pemikiran orang Melayu, tentang bahasa Melayu, gimana kita dapat teruskan daripada generasi hari ini yang mana kita berhadapan dengan globalisasi dan kita tahu bahasa Inggris semakin menguasai dunia. Gimana kita dapat pertahankan, dapat kita fikirkan
meningkatkan kesedaran dan teruskan perjuangan ini agar bahasa Melayu tidak akan pernah hilang di mata dunia. Dan yang keduanya juga, kami juga sempat diberikan penerangan tentang sistem kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia supaya kami juga dapat menimba ilmu dan dapat kita terapkan dan dijadikan sebagai bahan binaan apabila kami pulang ke Singapura. Kami dapat berkongsi sama maklumat ini dan kami dapat juga jadikan dia sebagai satu sumber inspirasi kepada guru-guru kami. Memiliki budaya serumpun yakni budaya Melayu dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kebudayaan Melayu di Indonesia, tepatnya di Riau, memiliki makna tersendiri. Letak geografis Riau yang berada di pinggiran Sumatera, bukan di daerah sentral, justru tidak menjadikan kebudayaan Melayu di Riau terkikis hebat oleh arus globalisasi. Sebaliknya, kebudayaan Melayu di Riau masih memiliki kemurnian. Hal ini dapat dilihat dari setiap denyut nadi kehidupan masyarakat Melayu di bumi Melayu ini. Masyarakat Riau masih memegang erat budaya Melayu. Setiap unsur budaya seperti adat istiadat dan penggunaan bahasa Melayu masihlah mudah ditemui di sini. Salah satu penggunaan tata bahasa Melayu yang masih dipegang kokoh adalah berpantun. Di sini, kebiasaan melantunkan sajak berbaris 4 dengan akhiran sama tersebut masih mudah kita dengar. Contohnya kebiasaan berpantun di Perpustakaan Suman HS yang terletak di Jalan Cut Nyadin, Kota Pekanbaru, Riau ini. Telah menjadi kebiasaan setiap pagi saat perpustakaan akan dibuka. Petugas perpustakaan akan menyambut pengunjung dengan pantun. Melatih kuntum tumbuh melata, sarang berbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata saya sembah pembuka bicara. Selamat datang, selamat berkunjung kami ucapkan kepada pustaka di Perpustakaan Suman HS Provinsi Riau. Sungguh sedang pelebur durian, kuliner tersomor penjuru negeri. Selamat datang kami ucapkan di Perpustakaan Suman HS yang kita cintai. Kegiatan serupa juga kembali berlanjut saat jelang sore hari. Petugas akan kembali mengumumkan batas penghabisan waktu berkunjung dengan kembali berpantun. Sungai Mahakam airnya jernih di siang hari, tempat orang memancing ikan. Cukup sekian layanan Perpustakaan Suman HS hari ini. Jika ada salah, sudilah dimaafkan. Bila duduk di tepian Narosa, tampaklah jalur mulai melaju. Hari ini kita berpisah, insya Allah besok bertemu kembali membaca buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak hanya berpantun, di bumi Melayu Riau masih banyak peninggalan kebudayaan Melayu yang dapat kita telusuri. Seperti keberadaan Kerajaan Siak Sri Indrapura dan keteguhan masyarakat Riau memegang adat istiadat melalui pelaksanaan upacara adat di acara tersebut.